Oh berarti mantan lu yang mana nih yang paling berkesan? Kenapa berkesan? Ya karena itu, jadi kalau apa ya? Perjaka pertama? Enggak. Bukan maksudku. Oh berarti sebelumnya itu. Maksud gua berkesan kayak tadi ya. Jadi kayak aku dapat pelajaran nih dalam hal A B C D F G gitu. Banyak hal lah. Kayak di saat orang misalnya kita ketemu orang yang pemarah misalkan. Nah, kita ngadepin orang pemarah gimana? Apakah dengan marah atau dengan kepala dingin kayak gitu ya. Itu sebenarnya kesan loh, kesan positif. Oh iya benar, iya. Gue tuh diem karena dengerin, bukan kayak ngenyein. Nah, tapi lu muka lu ngenyek. Ada emang begini setelan muka gue. Kalau lu maksudnya dari mantan nih kayak ada yang berkesan nggak? Apa yang lu dapat dari mantan lu selain Mandi bareng. selain kerang bulu? Ya tapi gue ada mantan unik. Jadi tuh kalau tiap ngapel kadang-kadang kan gue bawa buat orang rumahnya gitu, martabak atau apa. Nah dia requestnya tuh yang nggak pernah hilang tuh minta bawain kerang hijau. Lu tau gak kerang hijau yang di Regensi? Tahu? Goceng-goceng. Yang lalernya banyak kan? Iya. Jualnya main. Iya. Wah murah banget nih. Gue beli di 15. Tapi enak anjir kerang hijau. Ya tapi kan seenggaknya Aneh. lagi makan dia makan kerang hijau. Sampahannya kan laler semua itu kerang hijau. Dilalerin kan? Tapi mantep sih emang kerang hijau. The best. Itu karena kerang bulu. Itu sama tiram. Oh berarti berkesannya karena ininya apa ridersnya. Kalau yang kayak Ojan kan, kalau Ojan dapat pelajaran nih kayak tadi Ojan ceritain. Oh kalau kan, pelajaran itu ya pasti ada lah ya. Kama Sutra pelajarannya. Kayaknya beda-beda gitu sih. Cuma kalau yang dipelajarin dari sifat-sifat sih kayaknya udah hatam sih, sama kayak ini pacaran sampai yang di bawah umur begini nih. Oh, itu dia main bawah umur. Ya harus lah kalau ibu. Oh di bawah umur dia, bukan di bawah. Bukan yang bawah umur Rega, gila lu. Ya lu yang gila pikirannya. Bukan di bawah umur itu. Gue ngelurus sih anjing. Di bawah UMR. Di bawah UMR apa di bawah umur nih? Di bawah UMR. Tapi lu ada kepingin nggak pacaran sama balita? maksud Orang gua gila itu mah. yang di bawah umur 6 tahun kan Enggak. gitu. Kan kayak waktu saya Puji kan udah dinikahin umur. Itu dia keberatan jenggot anjing. Tapi ada nih, cewek gue baru kemarin cerita. Jadi tetangganya dia itu, dia ini udah punya anak lah, udah punya anak 2. Nah, terus Pedes banget lagi. dulu ada yang ngontrak deket situ tuh. Nah yang ngontrak itu punya anak 2 nih. Satu masih kecil lah, ibaratnya masih 9 tahun, masih SD atau SMP gitu. Dan berkebutuhan khusus lah. ABK lah, anak buah kapal. Iya. Nah, itu dia ketahuan katanya cecetan sama si orang ini. Si Yang udah punya anak ini, cowok. sama si yang orang ABK sama ABK ini. Iya, sama anak ABK ini. Anak Terus, ABK-nya umur berapa? iya, masih 9 tahun, 10 tahun. Tapi kok bisa ya cecetan gitu? Ya gue nggak ngerti, karena kan tetanggaan kan. Tetanggaan, mungkin diminta nomornya. Akhirnya ketahuan sama kakaknya nih, karena kakaknya yang megang HP-nya si adiknya itu. Ya udah, cuma perkara karena mereka itu ngontrak, akhirnya mereka yang ngalah pindah. Sedangkan si orang yang itu masih ada sampai sekarang. Sampai kayak cecetan tuh yang cecetan mesum. Flirty mesum lah, kayak lu lah gitu. Ya anjing, gue mau mana pernah mesum. Anjir. Zina langsung ya, nggak mesum dulu. Kagak lah, flirting mah langsung. Kalau di chat mah mana seru anjir. Nggak pernah sih. Tapi gue pernah pon surga. Pon seks. Waktu zaman Asia anjing. Oh iya. Iya deh, gue mau nanya deh, kalau soal konsep gitu, kita bayar, maksudnya? Dibayar lah. Kan kita bayar pulsa juga gitu kan? Ih, bayar pulsa. Bayar pulsa, dengan nelpon. Apa kita bayar ke orang sana? Nelfon temen apa nelfon premium call? Yang 0800. Oh, temen. Jadi gue udah kenalan waktu itu di daerah Jawa, gue lupa dah. Oh, Soalnya udah lama banget, itu kejadian pas gue SMA lah. Buset. Jadi tuh dia kayak
bisex, bukan bisex. CSD apa dia sih? berarti cabul sejak dini nih. Dih, kagak normal lah. Orang udah balik. Kan dia juga masih kecil waktu itu mah hitungannya. Iya. Iya. Lah makanya cabul sejak dini. PS. Nah, terus yang lucunya dari Ponsex itu gue nggak percaya lu lagi. Tapi gue dia ngomong ponsek, gue bayangin muka dia lagi ponsek. Enggak, gue penasaran coy. Penasaran. Ya kalau lu Enggak dia aja nih mulai. Gua ngayal anjing. Telepon. Tapi terus. Tapi ada nih. Bentar. Nah terus penasaran nih ya, gue nggak percaya kan dia kayak dasar gitu kan. Lah jujur aja nih. Heeh. Nah terus coba deketin terus dengerin cak. Itu suara bunyi keprak. Ya gue nggak tahu. Oh iya bener nih terus dia anjing gue aneh gue sempet jalanin Ponsex itu 3 hari sama dia. Tapi- Udah aneh nih nggak Tapi jelas. Tapi udah ketemu nggak? Gue belum pernah ketemu. Oh. Gue nggak tahu mukanya kayak gimana. Gue kan bayangin cuma cek air gini-gini nih, Iya. cek gitu doang. Tapi pas lagi PS itu apa yang lo lakuin? Megang handphone tuh? Gue tuh ini penasaran. Ini dia bener gak sih? Enggak, maksud gue yang lu lakuin apa di saat lu lagi PS itu? Ngaceng doang. Gue nggak coli gue. Ngaceng doang, penasaran. Habis itu ya udah, nih nggak jelas. Kalau waktu itu ada nih cerita. Lah tadi ngomongin mantan ngapa jadi ke sono-sono? Nggak, lagi ini aja nih. Seru aja ini, seru bahasannya. Dan ini cerita beneran. Banyak yang tahu nih. Jadi gue dulu pernah punya tongkrongan di Pondok Suren, namanya Akang. Akang ini udah tua. Mungkin dulu pas gue SMA, mah hitungannya umuran bapak kita. udah 45, 50. Tapi dia, pulsa dia itu selalu dikirim sama cewek. Yang penting, dia ngelayanin si ceweknya ini buat VCS. Umur 50 tahun loh. Nah, pernah nih, jadi dia VCS-nya di rumah temen gue namanya Bacan nih. Ada gua, Gerrit, Bacan dengerin nih. Dia ngomong gini sama temennya, sama yang di telepon. Ceweknya ini diem aja. Kita lagi main kartu itu, dia sambil kayak gitu. Terus si Akang ini ngomong gini, mana suaranya? Aku udah kamu diem aja. Aku lagi menikmati sayang. Dia bilang gitu. Tapi dia kalau itu kan nggak pernah ketemu ya. Ini dia ketemu langsung nih. Oh iya. Ketemu si yang ceweknya ini kaget, ternyata kan dia inisialnya namanya Dimas kan. Si Akang namanya Dimas tuh. Kaget ternyata bapak-bapak. Cuma gue nggak tahu gimana ceritanya. Tetap kejadian itu. Itu si Akang itu ya. Itu terkenal banget. Kita mikirnya itu dia main pelet. Secara mistis. Tapi kalau secara logis, ini orang bisa mempengaruhi siapapun. Karena kita sekali ngobrol sama dia, kita nongkrong tempat dia. Sampai waktu itu dia pernah, jadi setelah warungnya itu bangkrut, bukan bangkrut sih, kayak dia tutup nih. Dia tapi tetap mau diceleduk. Akhirnya dia tinggal di rumah temen gua yang nyokapnya tuh udah nggak punya suami, Single parent. tapi masih muda lah, bukan yang udah tua, masih muda, tinggal di rumah itu, dibolehin sama maknya. Sakti, sumpah Sakti itu orang. Abis itu temen lu manggil dia papa. Enggak, dia tetap manggil Akang. Itu Sakti itu. Dia pernah, jadi ada salah satu cewek di angkatan gua. Cewek ini cakep. Kita kalau nongkrong ngeliat ceweknya ini suka pakai celana pendek, pahanya pokoknya mantep lah, kakak kelas gua nggak mau nyebutin namanya karena temen gua married sama dia lah. Nah si cewek ini kita kalau ngeliatin mantep, lu juga kalau ngeliat mantep lah. Zaman kita SMA, gua kelas 2 dia kelas 3, dia pernah main sama Akang. Di rumahnya si ceweknya ada bapak ibunya. Itu lu bisa kepikiran nggak? Ini ada orang tua nih yang kagak ganteng, biasa aja. Itu the real psikologi itu. Manis kali mulutnya. Bisa jadi. Dia pernah bilang sama gua, Cin, semua cewek yang udah pernah salaman sama gua,
itu pasti dekat sama gua. Emang iya Kang? Tapi yang bener di tongkrongan dia itu cewek cakep-cakep banget. Kaget lu di tongkrongan jelek kayak gitu, semua cewek minum es kelapa. Iya. Di depan Pondok Surya tuh. Tahu kali satu orang Pondok Surya sama si Akang itu. Waktu dulu mantan gua. Oh, ini ceweknya Willy. Siapa namanya? Enggak. Gua usah salaman lu. Enggak. Salaman lu. Enggak. Gua bilang enggak. Gua udah tahu lu. Enggak. Pokoknya lu terserah mau salaman sama cewek manapun, tapi jangan sama cewek gua. Enak aja lu, awas lu. Karena yang bahaya itu orang. Dia pernah ngajarin gua kayak, lu mau nggak gua ajarin cara gimana dapetin cewek? Gimana emang? Gua sebenarnya ada buku nih Cin, nih lu baca beberapa lah. Jadi gua baca, buku begini doang. Tapi mungkin dari situ kali ya, gua jadi bajingan kali ya. Kitab apa tuh? Itu buku dijual di Gramet nggak? Nggak tahu gua. Pokoknya itu buku, pokoknya setiap dia mau tidur dia baca. Pokoknya buku udah, lu tau nggak sih buku yang sering dibolak-balik? Yang udah sama lemnya udah pisah-pisah. Iya. Ini buku kayak gitu. Udah keriting. Bukan mistis sih. Psikologi kayaknya itu. Kayaknya ya. Bayangin orang tua VCS dapat pulsa dari mana-mana. Ditambah cerita terakhirnya itu. Jadi dia akhirnya pergilah ke Sukabumi. Nikah beneran sama cewek umuran dia lah. Nikah beneran. Nah, dia VCS nih, salah satu orangnya. Tiba-tiba anaknya si bininya itu ngangkat. Si Akang ini ngelihat, pas ditelepon, kok pas banget diangkat ya, dimatiin sama si Akang nih. Akhirnya pas ada waktu gitu, dia iseng nih Akang nelpon lagi. Ternyata yang ditelepon ini VCS ini anaknya dari bini yang dia baru kawinin ini. Itu udah kayak cerita di film-film itu, Di berita ini. itu film-film. Anjir. Gila, sekarang udah punya katanya sih udah ada punya sawah dari bininya. Udah lumayan oke lah. Akang. Satu anak BL tahu siapa Akang itu. Pes emang si Akang. Gawat itu orang. Balik lagi ke mantan, Will. Kepacaran dong. Ke mantan dulu kan, masa gua udah berdua mau ditanya nu. Masa lu enggak? Jam gue baru nih. Jam baru, pacar lama. Pacar baru juga lah. Oh ya pacar. Jatuhnya baru lah. Baru. Tapi baruan jamnya. Iya. Kenapa emang kalau sama mantan? Yang gua kalau berkesan menurut gua terlalu mainstream lah ya. Yang meninggalkan kesan kayak wah sialan nih orang gitu. Wah. Banyak. Contoh maksudnya dalam hal apa dulu nih? Dalam hal kayak misalkan gini ya. Yang tidak ngenakin lah menurut lu yang paling anjing gue merasa ini banget gitu. Kayak merasa apa sih ini namanya? Tai lah, Kecewa kecewa gitu. Ada beberapa. Ya, Ada beberapa. salah satu contoh kasusnya. Satu aja. Ya enggak usah yang satu. Gue Tapi tahu yang lu mau ngarah kemana. Bukan. Sebenarnya kalau itu nggak terlalu berkesan kalau yang itu. Enggak kan gue bilang bukan soal berkesan ya. Kalau berkesan kan konteksnya kayak positif banget ya. Maksudnya yang negatifnya itu kayak yang gue pernah nih ketemu cewek begini. Gua itu yang paling berkesan itu yang gua diselingkuhin itu. Yang paling berkesan. Iya. Yang paling nggak kecewa lah. Paling kecewa mah itu. Yes, emang. Ibaratnya si ceweknya ini pas jadian sama gua nih, ya kita waktu itu kan gue sempat ke Muara Enim nih. Nah gue dapet cewek di situ. Nah, lu itu posisi punya apa cewek? Nggak punya, gue lagi di Muara Enim pas COVID, pas iya. COVID itulah. Gue kenal sama cewek. Nah nggak lama gue dipanggil lagi sama kantor gue nih di sini. Nah, Akhirnya si ceweknya ini ngikut gue pengen kerja di Jakarta. Tapi posisinya itu waktu itu si ceweknya itu baru keterima kerja lah. Jadi selama sebulan itu gue yang nalangin. Makannya dia di kosan gue. Pokoknya semua lah. tapi lu dapet kan? Sebelum itu juga udah dapet. Nah, Dapet apa lu? dapet kasih sayang. Kasih sayang. Cakep. Nah, cuma yang kasih sayang secara totalitas. iya. Nah, cuma yang tainya itu yang ya udah yang pas setelah pas puasa nih.
kita lagi pengen sahur bareng, dia tidur. Jadi dia intinya dia satu kosan sama gua, cuma beda kamar nih. Heeh. Nah kebetulan dia lagi tidur di satu kamar nih, kamar. lagi puasa. Puasa-puasa tidur sekamar. Enggak, belum. Tapi nggak ngapa-ngapain. Percaya? Beda kasur, beda kasur. Oke, ntar Selama- pokoknya percaya. selama- belum imsak lah. Enggak. Nah, tiba-tiba si ceweknya ini ada yang nelpon. Gua kira alarm kan. Cuma kan kalau alarm nggak ada slide. Iya benar. Iya, Ada slide ada ngangkat slide kan ngangkat. iPhone kan. Ada dong. Nggak ada. Oh iya nggak ada. Adanya ada kalau snooze buat- sama iya. stop. Yes. Gitu kan. Ini ada slide terus ada nama. Gua bilang siapa nih? Gua angkat lah. Tapi gua nggak ngomong. Terus ngomongnya gini. Kamu udah bangun belum? Gua matiin. Berarti udah sering dong. Kalau udah tiba-tiba ngomong kayak gitu, akhirnya ya udah ribut berantem gini. Nggak taunya dari awal dia ke Jakarta, dia udah sama si cowoknya itu. Dan yang tainya itu kan cowoknya orang Bandung. Adanya emang kuliah di Bandung. Jadi dia kalau alasannya Ketemu ke rumah adenya, ke adenya. iya Tempat adeknya. nemenin adeknya gitu. Dan lu tau kalau misalnya ke Bandung siapa gue yang nganterin. Itu di Puri, Lipo Mall Puri, sambil Starbucks ada Detrans. Itu gue yang nganterin. Terus kalau dia lagi bete nih, gue suka nanyain, "Kamu mau bawa kopi?" Itu kopinya dari Starbucks itu, caramel macchiato gue beliin buat bekal dia. Ya itu paling berkesan sih. Yang kayak wah Cuma- anjing. Nggak ada yang lagi. Banget sih. Nggak ada sih, saya mah masih bisa Tapi emang toleransi. dalam berpasangan itu paling kecewa emang diselingkuhin sih. Iya, Kalau buat lelaki ya, kalau buat gue juga pribadi. iya. Karena lu suka selingkuh. Enggak. Karena lu merasa kecewa gitu kan. Kan lu bilang dalam pribadi. Ya pokoknya gitu. Mana ceweknya giginya ompong. Karena ke sodok. Bukan. Jadi emang giginya ompong, dia pakai gigi palsu. Oh. Tapi gue pernah tunjukin. Tapi lu pernah nggak? Enggak. Lu tau kan maksud gue? Kalau gue dulu pertanyaannya kan cewek-cewek bebehel gitu kan. Sakit Iup, nggak? iup, Sakit iup. nggak? Iup. Cewek-cewek iup. Enggak, kalau ceweknya ini Gini ya? iya. Dia iup. Dia giginya nggak bisa lepas, cuma bisa dicopot pasang. Bilang kayak, "Kamu mau tahu rahasia aku nggak?" "Rahasia apaan?" Lihat deh. Ini gigi depannya nggak ada gue. Anjing tile. Kepat tile lu. itu Anjing banget pertanyaan. itu yang paling berkesan sih. Abis itu gue masih jalan, masih gue maafin. Kurang toleransi apa gue? Padahal udah ketahuan nih sama gue nih. Tapi gue kayak, ya udahlah, tetap gue jalanin. Waktu lagi bucin-bucinnya. Abis itu kan gue putus di tempat sushi itu kan, yang gue bilang itu. Oh, Gua coba itu sama dia? Itu sama dia. Oh. Itu jalan masih 5 bulan. Setelah itu baru di sushi itu. Tapi setiap gue naik motor gue udah bilang kayak, ini cewek kalau misalnya bikin masalah sekecil apapun gue putusin. Emang udah niat. Kayak dan setelah dari situ udah nggak pernah tuh gue kayak kadal-kadal gitu. Gue udah geli. Bayangannya udah kayak Sama cowok pas iya, dan dia kan Bandung kan sering. Gue sampai gue masih ada screenshotan gue ngobrol sama cowoknya. Itu jadi bensin gue tuh. Kalau misalnya gue lagi lemes kayak gue masa gue pengen nyantai dulu. Males gue bikin video, gue pengen nyantai lah. Coba lihat tuh. Nanti gue kasih lihat. Oke. Itu gue tanya langsung sama cowoknya. Gue bilang, itu dia deket sama lu dari kapan? Cowoknya ini tadinya nggak tahu kalau gue cowoknya. Dia kira gue cuma deket aja. Jadi cerita-cerita lah. Ternyata dari Januari. Dan di Januari itu bulan dia ke Jakarta. Jakarta. Dan pas ke Bandung kalau nggak salah gue pernah ngebiayain travelnya juga. Waktu itu Sakit dihianatin tuh. Waktu itu belum ada side job gua. Masih ikut-ikut teman kita yang punya itu. Oh. Awal banget sebelum itu. Makanya gua kenapa Berarti itu 2021 ya? 2021. Iya. benar. Baru-baru gua mulai ikut podcast-podcastan waktu itu di situ tuh. Setelah gua dapet endorsean pertama gua itu yang gua bilang, "Udah kamu makan apa?" "Aku makan sushi." Jadi Yang endorse pertama lu setahu gue Nestle ya?
Bukan. Oh iya, air minum. Pure life, pure Iya, life. iya, sama ini Mujige Topoki itu. Ya itulah pokoknya intinya. Nanti kita masa lalu lah. Iya, itu. Jadiin Tapi tetap gue potong ini. ya nggak seru, padahal seru ya. Bukan. Gue jadi Bagian-bagiannya. Gue jadi sakit hati gue. Tapi lu pernah sakit hati kayak gitu, Jan? Sakit hati. Enggak lah, ceweknya yang sakit lah. Kalau Ojan mah Bukan, lu dia. Yang tanya gua dulu. udah sakit hati, sakit badan, Iya. paha biru-biru. Lu ada RT anjing. Ya kan lu begini. Oh, sekarang saya kan. Nggak sakit hati, definisi sakit hati. Kecewa gitu. Kecewa pasti ya ada, tapi nggak diselingkuhin sih. Lebih ke arah kayak ya kayak datang dari guanya sendiri sih lu sebenarnya ya kayak Ya bener. nggak maksud gua Nyesel. kecewaan itu gua bikin sendiri kayak ngerasa Iya, kayak nyesel. juga kayak anjing gua kayak terlalu kayak too much dari awal gitu kayak gitu sih. Too much maksudnya terlalu jor-joran ngeluarin duit. Iya bisa dibilang begitu. Iya. Cuman kayak di saat gue sebenarnya nggak ngarep timbal balik ya. Maksudnya konteksnya. Dengar dulu nih. Timbal baliknya udah beda aja pikirannya ini. Iya. Iya maksud gue yang kayak perlakuan lah, bukan timbal balik negatif yang ada di kepala lu. Emang ini kepala gua apa? Oh, Gue cuma gitu doang. maksud lu gini kali ya? Kayak apa ya? Kayak lu udah nge-spare waktu, nge-spare ini, Iya, tapi impact tapi di saat gue kayak impactnya kayaknya gua lu butuh dia. melunjak gitu, gimana? Ya kayak Harusnya split bill berarti. tapi gue bukan budaya gue begitu. Iya ngerti. Maksudnya kalau biar nggak sakit hati banget harusnya split bill. Tapi gue nggak bisa. Iya ngerti. Harusnya kenapa harus lu? Tapi lu bisa sama gua split bill. Ya, lu siapa ya? Lu mau dipakai? Dipakai dulu. Aduh. Kan. Nah, kalau menurut lu nih, misalnya kita ngomongin split bill ya. Misalnya kan kalau kita udah ngeluarin jor-joran nih kayak lu bilang tadi nih, awal kayak harusnya gue dapat perlakuan kayak gitu kan. Harusnya dapat feedback yang sama kan. Nah, menurut gua kalau emang pengen dapat feedback yang sama, kenapa nggak dari materialnya aja gitu? Misalnya nih, Nggak bisa. nggak misalnya, lu bayarin hotel, misalnya, Ya, bisa. hotel lu yang bayar, makan lu yang bayar, tapi bensin cewek lu yang bayar. Menurut tuh gimana tuh? Nggak bisa gue. Oh berarti lu semua all in lu yang bayar tuh? Nggak tahu kenapa. Insting gue pengennya gitu aja kayak menurut gue kurang etis aja gitu loh. Kayak ibaratnya kalau event dia yang ngajak main pun, gue gini ya kalau gue pada saat mungkin sampai sekarang kali ya. Kalau misalnya gue lagi nggak punya duit, gue lebih walaupun dia bilang kayak, udah pakai duit aku gini, gue nggak mau anjir. Iya ngerti. Karena gue ngerasa kayak harga kayak aneh aja. Gue juga nggak mau, tapi kalau misalnya si ceweknya ini kayak Maksa gitu. bukan, tahu-tahu maju gitu. Misalnya gue lagi makan nih, terus udah kelar nih, terus ceweknya kayak maju langsung bayar QRIS, ya mau gimana? Ya, tapi kan posisi gini nggak sebelum di posisi di lokasi ya. Maksudnya kayak dia bilang nelpon atau ngechat. Gue Iya, tetap kalau gue pengen jalan kalau gue punya duit. iya Cuma kalau terlalu banyak pertimbangan anjir kalau kalau misalnya ceweknya itu toto maju bayar deal udah selesai, ya udah. Ya udah. Mau gimana? tapi Gua gue mah. nggak pernah di posisi itu sih. Jadi gue nggak tahu rasanya. Tapi kalau gue di saat kayak Lu buru-buru sih. enggak bukan dulu goblok. Bukan misalnya enggak. Terus makan, aku ntar aku Indomaret dulu. Goblok enggak maksud gue. Black current. Maksud gue tuh dalam kayak gitu tuh menurut gue kayak dibanding ya. Kalau misalnya dia maju gitu kayak lu nih. Gue marah sih. Kan udah dibayar. Kan kalau gue posisi nggak pernah sampai lokasi ya. Gue nggak bakal jalan kalau nggak bukan gue yang bayar. Ah ya ngerti, misalnya nih, lu tadinya niatnya lu yang bayar. Gue juga niatnya begitu, niatnya gue yang bayar Oh nih. gue ganti. Kalau gue ganti. Kalau misalnya dia nggak mau diganti, ya gue marah. Nah, itu. Jangan marah deh juga. Enggak, Biasa aja. Gue ngerasa kalau gue ya, gue ngerasanya kayak anjing lah. Masa dia yang bayar gitu sih gue. Karena kan cewek zaman sekarang tuh udah dia juga mikir gitu, takutnya dibilang apa gitu. Enggak kan itu mah sebenarnya tergantung cowoknya. Tapi kalau gue sih justru kalau misalnya dia yang bayar gitu gue marah sih.
Karena gue Tapi dulu nggak pernah apa-apa sih berantem. sesekalinya. Gue nggak bisa gue. Gue Iya. pernah berantem gara-gara itu. Oh, gue pernah mungkin sekali beliin kuota. Ya itu. Ya udah sekali dong, sekalinya itu pun urgent banget karena gue bisa buka banking. Gak bisa, ya kalau mau bayar, misalnya bayar kris kan. Kuota gue tiba-tiba habis otomatis gue minta tolong sama siapa? Nah, iya, ibaratnya Masa gue begitu lah. cuma kasir lu, bang, sorry, pakainya apa? Kan gak enak kan? Kuota 200 Enggak, giga. Enggak, yang 300. Ya sehari doang, yang sehari. Yang penting saat itu gue bisa bayar. Dan gue bisa beli kuota untuk besoknya. Kalau gue sih nggak apa-apa ya, asal bukan gue yang minta. Kalau gue yang minta gue malu. Iya lah pasti malu. Gila. Kalau misalnya tahu-tahu kayak misalnya sering gue sama cewek, bukan sering sih, beberapa kali lah. Kayak misalnya tahu-tahu dia kayak, mungkin dia juga ngeh kali ya. Ini gue dijajanin sampai berapa, dia nggak enak juga. Kayak misalnya dia bayarin sekali doang gitu. Iya, tapi kan Iya ada nggak enaknya ya udah. Ada, ibaratnya ya kebetulan aja gue ketemu sama cewek yang tahu diri. jangan ngomongin tahu diri ya. Males bahasnya. Tuh daripada jadi beban di hati. Enggak, males aja bahasnya. Enggak beban di hati, males aja. Pasti beban. Pasti beban. tapi gue pernah sih sesekalinya split bill terus ya udah gue bilangnya begini, hari ini aku yang bayar kata dia. Oke, jalan seret. Nah, ya udah minggu depan gue yang bayarin gituin. Tapi itu masih proses PDKT. Seminggu itu. Minggu depannya lagi gitu. Enggak, maksud gua ceweknya bayarin lu seminggu. Oh, kagak. Pas di hari minggu ini. Hari Sabtu minggu ini. Terus minggu Nah, Sabtu Sabtu minggu depan. Gua kira Dari ilmu kondo ini. Senin sampai Minggu kamu bayarin dulu ya. Ntar minggu kedua baru cair. Ntar dulu. Gue gak kerja. Parah banget ya. Kayak gitu. Tapi ada dulu. Cuma sebenarnya kalau dari cowok Mokondo ya, emang cowok Mokondo tuh kedengarannya kayaknya negatif lah dari cowok, malu-maluin, dari cewek juga males ya, cewek juga males. Tapi skill laki itu kan. Itu skillnya itu. Bayangin kalau kita punya skill Mokondo tapi kita nggak Mokondo. Ya sekarang gini. Boh, keren banget sih. Iya, Skillnya ya. iya, yang gua spare uang, spare waktu gini. iya, kita Itu dari tetap kita. keluar duit, tapi kita punya skill Mokondo nih. Tapi ceweknya banyak pasti. Iya. Tapi negatif juga. Apa? Negatif juga. Kan cewek banyak itu selagi Nggak punya Sebelum iya, nikah. selagi tidak selingkuh gua rasa mah nggak pacar. apa-apa. Sebelum nikah. Lah, kalau pacaran kan Ya berarti dia tipikal yang kalau punya pacar berarti punya selir juga. enggak. Punya terapis langganan. Kalau udah ketawa bingung tuh interpretasinya. Enggak, selama belum menikah itu kayak perselingkuhan nggak Hal yang bisa wajar gue menurut iyain sih. Sebenarnya perselingkuhan itu bisa dibilang perselingkuhan kalau cowoknya itu nggak mampu, menurut gua. Karena zaman dulu raja itu selirnya banyak kan. Iya. Kita akuin aja lah. Maksudnya emang raja pasti selirnya banyak. Ya gengiskan lah, anggap lah. Iya, hampir sepertiga keturunan kita ngarah ke dia kan. Nah, itu kan salah satu yang ngebentuk peradaban juga. Tapi karena dia mampu kan. Si Genghis Khan ini mampu, punya kuasa, punya ini semuanya. Nah, menurut gue itu perselingkuhan terjadi kalau misalnya cowoknya ini nggak mampu, udah pas-pasan, nggak ganteng-ganteng amat, Selingkuh. pekerja biasa, tapi ceweknya banyak, itu baru dibilang selingkuh. Selingkuh. Kalau misalnya cowoknya duitnya banyak, punya pengaruh gitu di politik gitu, Atau pokoknya orang besar lah. pokoknya orang penting banget, gua rasa tidak bakalan ada cewek yang bilang si cowok ini tukang selingkuh. Bisa begitu. Terus menurut gue selingkuh tuh agenda elit global juga sih. Untuk Coba. menambahkan Untuk biar cowok ini setia sama satu cewek. Buat kontrol populasi juga. Menurut gua. Bisa. Menurut gue pribadi. Karena zaman dulu, ya kita tahu lah presiden pertama kita bininya berapa. Karena dia presiden, dia punya pengaruh besar dan nggak ada yang mempermasalahkan itu. mungkin kan kalau gini ya, kalau orang dulu mungkin kan
karena kebutuhan biologis saat perang biologis gitu. juga ya. Kan karena dulu nggak ada pesawat. Ya ibaratnya zaman-zaman gengis ya, bukan zaman Iya, sekarang, iya. setelahnya. Maksud gua, jadi kan misalnya dia perang nih ke negara mana, ke kerajaan mana. Jadi butuh kebutuhan biologis ini makanya Iya. dia nikah. Sebenarnya menurutku tuh karena itu sih. Iya. Jadi menurut gue perselingkuhan. Jadi masih kalau dulu masih masuk akal gitu loh. Kalau sekarang kan Iya. udah enggak. Lu misalnya gini deh. Lu LDR gini-gini ya, lu masih bisa ketemu lah dalam waktu berapa gitu. Sebulan, 2 bulan Iya, gitu. iya. Jadi kalau untuk sekarang untuk melakukan itu nggak ada alasan sih sebenarnya. Nggak ada alasan kayak selingkuh gitu. Lu mau apa? Lu nggak ketemu waktu. Ya elah, berarti sekarang gini, tiket pesawat ya, anggaplah Jakarta mana ya? Jakarta Bali. Ya udah pulang pergi, nggak pulang pergi setiap hari, maksudnya kan masih bisa sebulan sekali atau gimana, maksudnya nggak ada alasan. Kan kalau dulu mungkin masih masuk akal karena kan dulu cuma ada Kuda perahu. iya, gitu. sekali jalan ke kerajaan mana berapa hari, mending berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun pulang pergi. Capek juga, Will. Makanya dia butuh. Harusnya ada SS. Surat seks. Hah? Sebelum ada ponseks kan pasti ada surat-surat gitu. Oh, ya, sekarang Mana ya, mantep. Surat seks. Titik. Titik. itu orang sekarang Cek gini, cek gini. MMM haha. Mantap gile. terus Iya. Cerot. Aduh goblok banget. enggak maksudnya kalau misalnya dulu zaman dulu ada itu mungkin kurir-kurir pada mati anjing, kurir-kurir yang bawa surat. Lah, berarti baru balik lagi. Mati itu udah enggak ada. Karena kebutuhan biologis tuh menurut gua sangat mempengaruhi. Mempengaruhi sih. Emang. Iya, cuma kan Mempengaruhi emosi ini. dulu tuh karena dulu tuh cewek itu dianggapnya hadiah, coy. Dulu zaman kerajaan. Iya, ya. dulu tuh derajat wanita tuh tinggi banget. Ibaratnya derajat wanita tuh sama kayak harta karun. Kan iya emang. Iya kan, kalau misalnya nih, misalnya si Genghis Khan ini, dia ngejajah desa atau kerajaan mana nih, semua cowok dibantai kan, pot. Yang diambil kan Wanitanya. wanitanya kan, buat biar Genghis Khan ini banyak prajurit kan, dari si cewek ini gitu. Karena zaman dulu tuh cewek derajat itu udah kayak harta karun. Lebih yang jadi cowok nih mati aja udah, kita nggak butuh Untuk jadi lu. budak kalau cowok. Iya, sedangkan cewek itu pasti jadi selir. Hidupnya terjamin lah ya. Hidupnya terjamin, nggak mungkin mati lah ibaratnya zaman dulu. Tapi kan sekarang kan standarnya banyak. Dan gue yakin juga orang-orang penting di dunia ini atau di negara ini atau di negara mana itu pasti banyak lah selirnya. Selirnya ada yang Pasti. selirnya cowok. Hah? Selirnya cowok. Oh iya, nggak usah disebut lagi. Ada yang selirnya cowok kan. Nggak ada yang Iya. tahu, makanya banyak standar ya kan lu bilang. Kan kalau dulu cewek pure, bener-bener cewek gitu. Cewek Kalau sekarang kan pure. ada yang cowok. Karena kan tujuannya buat memperbanyak pasukan. Iya. Iya. Iya, Sama pasukan. temen main futsal kalau cowok anggap aja begitu. Bisa jadi sih. Oh, gawangnya ya. Iya. Aku tiang kanan, kamu tiang kiri ya. Gawang kamu mana nih? Ada kangkungnya. Tidak menutup kemungkinan loh. Selir-selir petinggi-petinggi negara di luar negeri sana. Pasti yang ada. selir cowok, Dan nggak ada yang tahu kan. ani-ani itu banyak dipelihara karena bisa dijadiin tempat cuci uang. Bener. Mhm. Karena nih jago untuk menghabiskan uang tuh gimana? Dan Yes, enggak, maksudnya misalnya ada satu politisi duitnya banyak, dia bingung cuci uangnya kemana. Cewek. Dan ibaratnya si politisi ini gila cewek ya, dia pasti nyari ani-ani, beliin rumah atas nama dia, mobil semua atas nama dia nih. Si ani-ani ini nih yang punya nih. Nah, tapi di satu sisi si ani-ani ini ATM-nya dipegang sama si Si cowoknya ini. cowoknya ini. Jadi lu bisa make kalau gua transfer, tapi gua harus tahu nih duitnya kemana. Jadi mobil dan rumahnya itu secara teknis emang punya si ani-ani ini. Iya, secara negara ini secara data. Iya, ibaratnya kayak ya lu bayangin aja. Jadi zaman sekarang tuh ani-ani itu sudah
tidak kayak cewek zaman dulu. Kalau cewek zaman dulu kan ibaratnya jadiin selir, Clear. Pacarin. dilegalkan lah gitu. Sekarang jadi ani-ani. Untuk melakukan hal-hal ilegal. Iya, Jadi duit itulah ya. dia mungkin ribet buat apa bikin bisnis restoran, males gitu ya, Iya. kelamaan akhirnya dia bikin. ambil cewek. Iya, dia cukup cari ani-ani ya kan. Sesuai standar Iya, cari ani-ani yang akun IG-nya baby99 atau baby xx99, pokoknya ada baby-babynya dan angka-angkanya tuh biasanya udah tinggal dagunya runcing, udah sikat aja udah. Suruh muterin duit. Bener sih. Tadi kan dia mau berkomentar soal perselingkuhan nih, Will. Tapi kan lu keburu cerita ya. Maksud lu perselingkuhan, lu nggak bisa iyainnya tuh gimana maksudnya? Enggak, menurut lu gini deh. Ini kan Enggak, gue pernah ngelakuin perselingkuhan. perselingkuhan. Nah, lu kan pernah nih melakukan perselingkuhan. Alasan lu kenapa? Ya mungkin waktu itu Gila, nggak bisa nggak diterima sama gua. lagi jenuh sih. Apa? Lagi jenuh sama cewek gue, terus ada ya chat lah gitulah sama cewek lain. Yang Akhirnya ngechat gue duluan jalan, akhirnya gue jalan sama yang chat duluan, gue lah pasti iseng kan. Nah terus gue jalan lah sama si cewek itu, Terus jalan terus kayaknya gue pengen serius nih sama, kayaknya gue udah pernah cerita ini dah. belum, Udah cok. Belum. Anjir. Lu bilangnya lu pernah selingkuh itu. Nah, terus- cuman nggak tahu ceritanya gua. Terus gue pernah, gue pertama nih jalanin hubungan sama cewek gue. Jalan nih, terus udah beberapa tahun. Gue iseng lah, lagi jenuh-jenuhnya mungkin ya sama dia, udah bukannya bosan sih, ya jenuh lah. Nah, terus gue chat cewek lain, nah terus kita akhirnya Lu chat orang apa? pacaran lagi. Nah, terus Nah terus jangan repot-repot sini, jangan bentar ya. ya, aduh, Enak kan nih, nasinya mana nasi? pisang anjir. Terus habis itu? Terus habis itu? Ya abis itu gue jalan tuh, jalan-jalan main. Nah saat itu gue tuh kayaknya udah nggak bener nih hubungan gue sama si selingkuhan gue nih. Gue putusin, gue niatin buat mau nikahin. Nah, gua tahu kalau yang itu setelahnya ternyata dia selingkuh juga. Iya. Iya, itu kalau itu tahu. Cuma kalau cerita sebelumnya gua nggak tahu. Tapi kalau di mata orang tetap lu yang salah pasti. Karena lu yang memulai duluan. Bukan, Lu ketahuan duluan. bukan. Gue nggak ketahuan. Karena dia cowok. Oh, iya sih benar. Ya. Pasti- terlepas dari itu Nih, nggak peduli sih. cowok kalau misalnya selingkuh pasti dibilang cowoknya bajingan. Tapi kalau ceweknya selingkuh, itu pasti dibilang cowoknya kurang perhatian. Tetap cowoknya yang salah. Makanya sebisa mungkin kalau misalnya di antara kita ada yang sukses nih, lu Amin. Pasti tiga-tiganya lah, jangan di antara kita. iya, maksudnya lu kalau bisa nih, lu jangan yang sampai baper sama cewek. Lu terserah, lu mau judi, lu mau jadi korupsi, lu mau jual narko, terserah. Tapi kalau cewek, wah jangan. Karena suatu saat nih, lu tahu nggak sih kalau misalnya di threads di Twitter, tau ada orang cerita ngakunya cewek pernah diselingkuhin sama ini. Pasti lu pernah kan? Pernah. Kita nggak tahu siapa dia, nggak ada fotonya. Tau dia cerita kayak gitu, orang percaya. Lu bisa bayangin nggak? Hah? Suatu saat nih, misalnya lu sukses atau lu sukses, gua sukses, ada cewek ngomong kayak gini, tek. Padahal dia nggak tahu siapa. Ini kalau nggak percaya ada screenshotan chatnya nih dengan nomor kita. Walaupun itu kejadiannya udah lama banget. Emang netizen percaya? percaya. Enggak, maksudnya emang dia percaya sama kita kagak. Dia Kagak, percaya sama tetap cerita percaya. itu karena yang cerita itu cewek. Itu sih. Gini lagi. Iya. Itu tuh gawat coy. Itu salah satu yang harus dihindarin. Nabi Adam aja turun dari surga gara-gara Apel. si Hawa. Oh, apel. Emang si apel yang salah tuh. Buah kuldi. Emang apel. Bokuldi ya. Dia buah kuldi. Apel. Karena Dia buah buah kuldinya. kuldi Jangan ini jujur sama apel. ini kan mitosnya buah kuldi ini. Jakun. Oh, jakun. Makanya
kita semua kaum Adam nih ada jakunnya, ini Jakunnya. buah kuldi katanya. Buah kuldi. Tapi tipu daya wanita emang the best banget sih. The best. Kan ada di surat Anisa. Apa? Aduh, jangan bawa begituan lah. Emang ada maksud gua yang diakukan. Iya, tapi kan lu nggak tahu yang sebelah mana ya. Iya, gua nggak tahu sebelah mana, tapi gitulah gua mau baca. Iya, oke. Iya, emang karena Semua hal ada di Al-Qur'an. karena cewek tuh hadiah paling bagus di bumi ini, coy. Iya, Serius buat kita dah. ya. Iya, Serius, buat cowok tuh cewek tuh hadiah Coba paling siapa yang diagung-agung di surga di mana? Telapak kaki ibu, iya. wanita. Iklan-iklan semua mobil segala macam, cewek rata-rata tuh. Oh iya. Apanya? Oh iya. SPG rokok cewek. Cewek. Coba sebagai rokok lu. Bungkus-bungkus sabun, Iya. cewek. Karena emang cewek tuh hadiah paling mantep di dunia ini menurut gua. Paling bagus. Serius dah, cewek tuh kayak, aduh, gila. Kalau nggak, lu bayangin kalau di dunia ini nggak ada cewek, cowok semua, aduh, bosan banget gua, sumpah. Ngeliat abang-abang, mas-mas, apakah cewek bau berpikir matahari, seperti itu ya? apa? Cewek berpikir seperti itu kan? Enggak. Karena semuanya, semua internet, lu kalau buka internet, semuanya itu udah di-push berbau pornografi, coy. Semua cewek itu udah di-push berbau pornografi. Maksudnya? Ketika ada cewek yang misalnya ngomong bener nih, mungkin like-nya dikit. Tapi kalau misalnya ada cewek yang ngomong tapi Pamer. belahannya kelihatan, like-nya banyak. Ya karena kan itu cewek itu bagian iklan terbaik kan. Iya, makanya di-push banget kan. Semua lu lihat semua cewek yang fitness influencer. Emang dia pengen ngasih tahu gerakan kita gimana? Pengen ngasih tahu gerakan kayak ngangkat dumbbell gimana? Row gimana? Kagak. Mereka tuh cuma pengen ngasih lihat belahan pantatnya sama belahan toketnya sama Lekukan tubuh bahasa baiknya. iya, lekukan tubuh. Padahal kadang-kadang mereka juga pakai hijab, tapi mereka tetap pengen ngeliatin lekukan tubuh karena yang di-push sama internet ya itu pornografi itu. Dan Tapi kan ada yang juga ngerasa kayak dia bangga gitu loh lihat hasil pencapaiannya, misal dari gendut jadi diet, langsing. Itu bisa aja bukan tujuannya untuk pamer ini. Kita berpikir positifnya aja. iya ngerti gua. Tapi kebanyakan kita pikir negatif. Bohong aja ngeliat Tapi cewek pakai nggak- legging, mantep banget. Mantep. Tapi nggak mungkin kalau emang dia pengen ngajar bener-bener ngasih tahu tuh angle yang direkam tuh bisa diedit. Kenapa yang ditongolin tuh hooknya itu? Hooknya kayak dia kayak gini nih. Pantatnya mekar di sini nih. Oh, gue tahu. Itu kan pasti kan di-push karena pornografi dan lama-lama itu jadi efeknya berkelanjutan, efek domino. Jadi kebanyakan cewek-cewek yang pengen terkenal, dia mikir harus begitu. Setuju gua. Nah, iya, Pak. Iya kan? Tapi gue sebagai cowok biasa aja, gue menikmati sih. Iya benar. Kita emang menikmati, cuma kan yang jadi kasiannya cewek-cewek ini yang tadinya derajatnya menurut gua itu udah setara Tinggi. sama harta. Ibaratnya Diturunin. kita lagi. perang nih, ya jangan zaman dulu ya, mungkin zaman sekarang juga kalau misalnya nyokap kita atau saudara kita yang cewek atau bini kita diapa-apain, mungkin kita bacok-bacokan dah. Nah itu kan ibaratnya udah setara sama harta kan, di atas nyawa nih. Nah, tapi tiba-tiba banyak cewek yang nge-push kayak independent woman, gue bisa terkenal dengan cara pornografi gitu-gitu kan. Gue sih nggak mau ya, maksudnya di circle gua, di keluarga gua ada yang kayak gitu, nggak mau gua. Jangan. Pornografi kayak gitu-gitu. Lu juga pasti gak ada yang mau lah. Nggak mau lah. Sebrengsek kayak kita kan gua bilang. Iya, Kalau punya pasangan, ruang lingkup yang baik. pasti. Nah, kenapa sih brengsek? Tunggu Vespa. Kenapa kita sebrengsek-brengseknya kita pengen ruang lingkup yang baik? Kita akan bikin brengsek kali itu. Tapi yang waktu KI
tabrakan tuh yang kereta wanita kan. Kan ada survei-survei ibu lebih Oh, itu menteri apa ya? Enggak, bukan. Yang pokoknya influencer tuh ngajuin pertanyaan dah. Ibu lebih milih suami ibu duluan yang meninggal atau ibu kayak gitu kan? Kan kalau wanita rata-rata pilih suami lah. Cuma kalau pertanyaan dibalik ke laki-laki pasti ya kita duluan yang pengen berkorban gitu kalau laki tuh. Iya, pikirannya. karena cewek tuh hadiah, coy. Bener sih. Yang harus dijaga sebenarnya Iya. derajat awal. Iya. Kalau orang yang masih berpikir waras ya sebenarnya wanita tuh apa ya? Sangat berharga lah ibaratnya. Berharga banget. Makhluk paling Mulia. Mungkin mulia. kalau nggak ada wanita, nggak ada peradaban. benar. Nggak ada lah. Nggak bakal ada peradaban. Nggak ada. Lu tinggalin 9 cowok sama 1 cewek dibanding sama 1 cowok dengan 9 cewek, itu jauh lebih peradabannya jauh lebih mantep 9 cewek dengan 1 cowok. Kayak gitu dong. Anjir, 9 cewek, gue sendiri. Ah, udah kemana-mana pikirannya udah. Next. Itu gue liat. Terus besok paginya kok gimana? Semalam. Tahan. Digumbohin, digosipin gue. Iya. Iya. Mau lu pikirin itunya, jangan mikirin yang enaknya dulu. Oh, mungkin gini. Terus 9 dikirim. Oh. Do re mi fa sol la si do. Mungkin gitu. Gawat. Dan Keluarnya di kamar mandi juga tapi. jangan lah. Saya berlaku adil. Jadi gak ada yang gue tanam sana. Iya. Sebenarnya tuh bisa dibilang cowok bajingan itu yang memuliakan wanita tuh. Kenapa anjir? Ya karena dia kalau sama cewek tuh all in banget. Ibaratnya lu nih cowok bajingan. Lu kalau sama cewek memuliakan banget nih. Lu bayarin ini. Walaupun nanti misalnya putus, tiba-tiba nih si ceweknya ini cerita kayak, si Ojan bajingan banget. Padahal si Ojan bayarin mulu. Nggak ternilai. Tapi terkadang cewek juga begitu sih pikirannya. Jadi hal lumrah yang udah biasa aja kayak gitu. Nggak Iya, bisa menghargai itu. Karena internet itu. Internet. Itu sih. Mungkin kalau misalnya nggak ada internet, misalnya nih tiba-tiba internet nggak ada nih, Ojan berkelakuan kayak gitu, mungkin si ceweknya juga, ya udahlah, yang penting gua hidupnya aman, nyaman, terserah Ojan mau kayak gimana, mau serah lah, yang penting gua dibayarin makan, tuh di hidup gua terjamin. Tapi sekarang ceweknya udah punya banyak opsi, jadi kayak, gue bisa dapetin Ojan selanjutnya. Pasti di masa depan gue yang nanti, pasti bakalan ada cowok yang lebihin Ojan. Entah ada atau kagak ya. Tapi lu pernah nggak stalkerin mantan lu, terus dia udah punya cowok, ini anjing jelek banget cowoknya begitu. Gue sering banget anjir. Gue pernah. Ini gue liat, cowoknya begini anjing. Gue stalkerin mantan, nggak pernah. Enggak, tapi maksud gue bukannya stalkerin, ngelihat story dia Update-annya. lagi main ini. Oh ya pasti lah. Pernah. Kan mau nggak mau kita akan melihat. Karena kan kalau misalnya masih Kepencet. Kepencet. berhubungan di sosmed gitu kan, maksudnya kayak lihat story. Tapi gue kalau misalnya udah punya mantan, gue nggak sosmed, nggak sih gue. Nggak. Kebetulan lewat gitu. Enggak kan kadang kita nonton Instagram gitu ya. Iya, story. Gue nggak temenan. Oh. Nggak temenan. Kalau gue berteman sama semuanya, tapi sama yang terakhir gue di blok. Gue juga Dia doang. Gue juga di blok. Iya, dia doang Will. Gua sama enggak. dia doang. Gak tau, gue juga gak ngerti kenapa. Tahu? Tanya lah sama dia. Kenapa bos? Gitu kan. Lah. Nggak usah Kecewa ditanya. sesaat Gimana kali. mau ditanya orang di blok? Nanti dibuka lagi kali. Kecewa sesaat. Udahlah, di blok Iya. di blok sama 1 orang tuh. Masih ada 8. Ya iya, gue mempermasalahkan kan gue cerita. Iya. Gitu. Kan masih main Tinder. Enggak. Selalu aja, mes ada 800. Enggak. Ngapain dari 1 di blok Besok pusing? nih foto Tinder lu pakai yang aku puntur. Lagi gini nih.
Lagi di karyopraktik. Ih, bernyali ya. Gitu kan. Kayak gue tuh lagi dikerok anjing, lagi diurut foto Tinder, bangsat. Tapi ada yang nge-like lagi, gue bingung dah. Tolol. Tapi sama cewek yang sekarang gimana? Nggak punya. Oh ya udah oke. Lu? Kayak gimana nih maksudnya? Kayak gimana apanya nih? Apa yang membedakan? Nggak ada yang beda. Dari sebelumnya? Bentuk, Apakah nanti bakalan putus lagi? bentuk, Enggak. bentuk, ukuran. Anjay. Bentuknya bentuk kasih Iyalah. sayang, ukuran kasih sayang. Masa putus lagi? Udah umur 35. Ngapa gue liat jam ya? Emang ada umur orang di sini? Jangan lalu. Kan gue pengen nyobain jadi MC ya, gitu tahun depan. Gue udah gak sabar banget tuh jadi MC. Apa ya? Guys, kalau emang datang ke nikahan Ibnu tahun depan ya guys. Woi, jangan gosip, ini gosipnya lebih-lebih dari Kayak depan Ramayana. enggak kayak yang itu enggak yang tukang obat. Iya, ibu-ibu ini. Apa ya? Ya baru-baru ini sih, gua kan jalanin baru-baru ini. Ya masih hangat-hangatnya masih seneng sih. Hangat-hangatnya ayam ya. Iya. Berapa bulan sih lu? 5 bulan. Gue nggak sampai anjir. Paling 3 bulan kali ya, gue lupa. Masa? Pokoknya lebih dah. Ini yang bikin bahaya ini di perhubungan ini. Maksa lu lupa gitu kan, gue juga lupa ya maksa. Enggak, iya kayak lebih deh. Soalnya kita terakhir ini kan Ya pokoknya Terakhir itu kita ngebahas pas gua ya. lu baru-baru putus. 3 bulan, Ah 2 ini bulan, 3 bulan. Lebaran, Kayak Lebaran. Lebaran berarti ya benar 3 bulan. Pas masih iya benar 3 bulan Lebaran. lah. Ini bahaya ini pertanyaan ini. Tapi Masa lu sebenarnya nggak inget? menurut gua gue aja lupa tanggalnya anjing. nggak penting sih Gue sebenarnya. juga enggak. Iya, tapi seenggaknya buat mereka penting. Yang penting lu inget tanggal ulang tahunnya. Ulang tahunnya aja gue belum tahu sampai sekarang. Ya, tol. Ntar aja. 9 Oktober. Ulang tahun gua. 10 Oktober ini nih Hari Pahlawan ya? Iya. Untung makanya dia lahir tanggal 9 tuh. Kalau tanggal 10 kayak gak mungkin dia pahlawan. Gak mungkin dia pahlawan. Gak mungkin. Iya, apa yang membedakan enggak ada? Sama aja. Apa karena lagi angkat-angkat aja? Lagi yang tangannya sih. Hmm. Yang membedakan lebih dewasa. Tapi lu tembak. Lebih dewasa. Hah? Lu tembak. Gue tembak. Wah, salah. Kayak yang kayak di Kalimantan dong yang dikejar pakai Airsoft gun. Itu kan coba itu. Wih, itu kenapa ya orang tuh bisa ngelakuin hal kayak gitu Karena ya? gelap nu. Pasti kita kalau lagi marah nih berantem terus debat pasti ada gelap-gelapnya kayak tiba-tiba lu ngomong apalah. Enggak, tapi ngelampiasinnya sampai ngelakuin kayak gitu anjing. Pas lagi ini lagi ngobrol mau putus ada senapan bapaknya tuh digantung. Gua rasa pengen COD musang nih. Kamu mah COD musang Kan apa? senapan angin digini-gini dulu ya. Iya. Ada tuh di mana ya? Di nggak tahu gua di Makassar atau di mana. Yes, emang. Iya. Mabok kayaknya, mabok Kalimantan nggak ya? sih? Kalimantan. Kok masa iya? Enggak, kalau kata gue sih karena kebetulan aja. Kalau enggak dia yang nganterin aku COD senapan angin yuk gitu. Pulangnya ceweknya ngomong gak enak, aku mau putus lah kebetulan nih gue yang senapan angin. Kan bisa aja. Iya. Sebenarnya cowok-cowok kayak gitu tuh yang bikin Derajat cowok tuh turun iya, seakan-akan kayak semuanya. iya, pasti kan iya algoritma lah, semua ditonton sama semua cewek, Iya. cewek nge-like. Jadi cewek takut. Iya, cewek nge-like. Emang tai tuh. Terus Nge-repost. jadinya ngomong semua cowok sama aja. Semua cowok sama aja, Jadi walaupun takut iya. punya relasi. Walaupun dia. Walaupun iya, tapi kan nggak nembak. Bajingannya bisa jadi, nembaknya belum tentu gitu loh. Minimal Nembak kalau mau nembak di itu pakai perut. peredam lah. Enggak, di perut aja nggak mati jadinya. Oh di muka. Di muka mati dong headshot. Di muka kan mati. Facial. Dia menakut sama dah. Lu ada persamaan sama orang itu. Gimana lu? Kalau soal mesum tuh ketawa paling kenceng anjing. Karena emang lucu. Kita kan lagi bahas tembak. Tembak di perut paling Tembak. ini doang. Senjata. Iya. Kan kalau di perut begini. Lu ngeliat gak sih jagoan-jagoan yang ditembak terus dicongkel lagi? Lah dia nyambung ke facial. Kan peluru apa diginiin berantakan bolong kepala lu. Gitu kayak Bolong kepala lu. anget. Anget.
Goblok anjing. Nah kalau makanya menurut gua kalau cowok yang banyak apa ya ibaratnya kayak sekarang menurut gua tuh banyak cowok-cowok yang pengecut. Itu salah satu Kayak bentuk gimana cowok nih? pengecut. Itu yang nembak cewek itu pengecut ya. Oh. Dia nggak pengecut itu bukan berani, bukan takut sama misalnya ditantangin sama orang, bukan yang kayak gitu aja. Habis itu coba. Terus Jadi kayak cowok pengecut tuh kayak dia nggak bisa nerima realita aja. kenapa? Ternyata dunia ini Nggak bisa nerima kenyataan. iya, ternyata dunia ini tuh tidak berpusatnya bukan sama lu, gitu. Mungkin kalau cewek nggak apa-apa ya. Nah, kalau cewek nih tiba-tiba, oh gue diputusin, gue sedih. Karena kan cewek lebih menggunakan perasaan. Oh iya. Maklum lah. Cowok kalau misalnya udah begitu, pengecut. Gue yakin aslinya tuh cowoknya nggak punya temen sih. Yakin gue. Ngalu sih tuh cowok sama si Agus Buntung. Malu tuh cowok sama Agus Buntung. Karena gue bener juga nggak bisa nembak kali. Bisa lah. Nembak gini. Kan yang nggak Kok ada. kagak nembak kali dia? Yang nggak ada. Yang nggak ada tangan nama tangan nama ini. Kaki. Tangan dua-duanya anjir. Semuanya. Tangan dua-duanya Tangan nggak dua-dua. ada. Nembak masih bisa, Will. Emang pelernya yang buntung. Pakai kaki. Enggak nembak airsoft kan, maksud gua nembak pakai airsoft kan. Bisa lah. Pakai lidah. Ter gitu. Miss anjing miss. Kokangannya begini kan. Pada tidur. Kokangannya pakai lidah kan enggak? Sel. Ada sih. Bener gue setuju. Itu cowok pengecut, coy. Iya main tangan tuh kalau yang ngegampar. Gue nggak suka gue. Wah kalau gue main Sama, tangan enggak. sama gua juga enggak. Paling bagian tertentu sih gue gampar. Hah? Bagian tertentu gue gampar. Teng. Sono lagi ke sono. Apa sih? Itu bukan gambar, itu spanking. Nah, udah sono. Nih, ini dar, ini dar. Udah nih gua. Ya udah, lu bagian ngaplikasiinnya. Oh begitu, oke. Oh begitu, oke. Itu namanya spanking, oke. Enggak anjing. Kayak enggak maksud gue kayak kontol anjing lah. Enggak semuanya hal yang kasar dijadikan negatif, Jan. Lah itu buat itu negatif juga lah kalau belum menikah. Jauh. Jauh, sangat negatif sekali. Tapi banyak cewek juga udah di KRDRT masih tetap sama cowoknya. Nah itu yang bikin gue bingung tuh. Bingung kan dong? Bingung tuh. Berarti KDRT itu Enggak ada dua kemungkinan antara tuh cowoknya masih punya utang sama tuh cewek duitnya banyak. Bisa aja. tetap aja kalau di KDRT Enggak, mah. kalau dengan Bisa aja. Bu. mungkin masih mau berusaha memperbaiki si cowoknya. Kan yang lu pernah bilang begini. Tidak ada sejarahnya manusia merubah manusia. Serius, Enggak, cewek itu demen nge-treat lelaki coy kata si Willy dulu betul. tuh. Gue nggak merasa begitu sih. Tapi bad boy. Kalau kriminal boy, kayaknya jangan. enggak ya. Heeh. Kalau bad boy kayak misalnya cowok bandel nih, suka apa? Definisi bandelnya tuh gimana? Tidak merugikan lah. Cewek cowok KDRT menurut gue udah kayak payah lu. Maksud gue lu kalau mau kasar cari yang setara lah. Oh iya. Maksudnya kayak ya udah lu laki carinya yang laki kalau misalnya mau berantem. Gitu loh. Maksudnya Gua- lu mau lampiaskan apa kayak gitu loh. Gue juga aneh sama orang-orang, nggak cuma cowok sih, semua orang ya. Gue juga aneh sama orang-orang yang lebih gampang ngelampiasin emosi sama orang-orang terdekat. Menurut gue tuh aneh banget sih. Maksudnya kayak Kayak ke keluarga. Ke keluarga, ke orang-orang terdekat lah. Lu jadi lebih gampang emosi gitu, lebih gampang keluar emosi lu. Tapi pas lu sama orang lain, Lu hahihi. lu sama orang di jalan kayak misalnya lu dipepet nih kayak, ayo udahlah sabar aja. Nah, tapi pas di rumah lu marah-marah gitu, lu ngelampiasin emosinya itu pas di rumah. Menurut gue itu nggak masuk akal juga sih. Aneh. Ibarat Padahal orang rumah lu nggak tahu apa-apa kan. enggak, maksudnya kasarannya gini. Misalnya lu kenapa-napa nih, Pasti yang penting orang tua lu. Pasti, keluarga lu. keluarga. pasti. Enggak, misalnya lu meninggal, paling parah nih lu meninggal, yang ngangkat siapa? Nggak mungkin dong lu. Nggak mungkin orang di Dan Mogot ngangkatin lu, nggak mungkin kita juga. Ibaratnya circle pertama lu nih,